Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen dasar ekonomi syariah Bapak Muhammad Arfah. Saya di sini akan melaksanakan tugas mata kuliah dasar ekonomi Islam yang berjudul Harta dalam Islam. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rika Rahayu, saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4 STAI Al-Aqidah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang harta dalam Islam. Harta dalam Islam memiliki peran penting dalam kehidupan umat muslim. Harta dalam Islam didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis baik berupa uang, harta benda, properti maupun aset lainnya. Penjelasan mengenai harta dalam Islam dapat kita temukan dalam hukum syariah yang mengatur tentang pemilik, pengguna, dan distribusi harta. Beberapa konsep penting terkait harta dalam Islam antara lain yang pertama zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada yang membutuhkan. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan memiliki peran sosial yang penting dalam membantu meringankan beban orang-orang yang kurang mampu. Yang kedua, harta warisan. Islam memiliki aturan yang jelas mengenai pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, yang menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan keluarga dan proporsi yang ditetapkan. Yang ketiga, harta haram. Harta haram dalam Islam adalah harta yang diperoleh melalui cara yang tidak halal atau terlarang seperti riba, judi, atau pencurian. Umat muslim dilarang memiliki dan menggunakan harta haram dalam segala bentuknya. Yang keempat, sedekah. Selain zakat, umat muslim juga dianjurkan untuk memberikan sedekah atau infak sebagai bentuk kebaikan dan amal jariah. Sedekah dapat diberikan secara sukarela dan tidak memiliki ketentuan jumlah yang tetap, seperti zakat. Dalam Islam, harta dianggap sebagai amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan manusia bertanggung jawab untuk mengelola harta tersebut dengan bijaksana, adil, dan sesuai dengan ajaran agama. Pengelolaan harta yang baik dan pemberian zakat serta sedekah menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan umat dalam Islam. Harta benda memiliki kedudukan yang penting, namun bukan merupakan tujuan utama dalam hidup. Harta diibaratkan sebagai titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berikut beberapa poin penting mengenai harta dalam Islam. Hakikat harta dalam Islam yang pertama milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua harta di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya berhak untuk mengelola dan memanfaatkannya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang menguasai segala sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surah Hud ayat 5 yang artinya, dan kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang menguasai segala sesuatu. Yang kedua, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki bukanlah harta kita seutuhnya, melainkan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita akan mempertanggungjawabkan penggunaannya di akhirat kelak. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan berikanlah kepada mereka hak-hak mereka dan janganlah kamu menindas mereka dengan cara apapun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Fungsi harta dalam Islam, sarana untuk mencapai tujuan hidup. Harta dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan hidup yang mulia, seperti kebaikan di dunia dan di akhirat. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan harta untuk beribadah, beramal soleh, dan membantu orang lain. Harta juga ujian bagi manusia. Harta merupakan ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana manusia mengelola dan memanfaatkan hartanya, apabila dia akan tamak dan kikir atau dia akan bersyukur dan dermawan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah cobaan bagi kamu. Quran Surah Al-Anfal ayat 4. Panduan Islam dalam mengelola harta. Yang pertama, mencari harta dengan cara yang halal. Islam melarang manusia untuk mencari harta dengan cara yang haram seperti mencuri, merampok, atau menipu. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan janganlah kamu makan harta orang lain dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menggunakan kekuatanmu untuk merampas harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Yang kedua, menjaga harta dari kezaliman. Islam mewajibkan manusia untuk menjaga hartanya dari kezaliman, baik dari pihak diri sendiri maupun dari pihak orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, menggunakan harta untuk kebaikan. Islam menganjurkan manusia untuk menggunakan hartanya untuk kebaikan, seperti membangun masjid, sekolahan, yayasan, dan rumah sakit. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan mereka menafkahkan apa yang mereka peroleh untuk kebajikan, dan mereka tidak ditimpa kesulitan kecuali yang telah ditentukan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Jenis-jenis harta dalam Islam. Yang pertama, harta ain, harta yang berbentuk benda seperti emas, perak, tanah, dan rumah. Yang kedua, harta dain, harta yang berupa utang piutang. Yang ketiga, harta mamluk, harta yang statusnya memiliki kepemilikan baik individu, umum, atau negara. Yang keempat, harta mubah, harta yang hukumnya pada asalnya yaitu tidak ada yang memiliki. Jadi, kesimpulan dari harta dalam Islam memiliki kedudukan yang penting, namun bukan merupakan tujuan utama dalam hidup. Harta harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, harta dapat menjadi sarana untuk mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.